pagi, Marpel. Ya. Hari ini agak berbeda karena kita mulai tema 4. Kalau sebelumnya kita belajar tema 3 ya. Kita mulai saja ya, sambil menunggu teman kita mulai saja. Halo. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Ibu Wiwi Teria Lestari, PPG 2016 9968 9281. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita, yaitu ini kita belajar materi yang baru ya. Tema 4, subtema 1, kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar kita, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa kita apa dulu biasanya, Marpel? Kita nyanyi dulu. Iya. Lipat tangan, tutup mata, kami berdoa kepada Tuhan. Ya, coba jadi pimpin kita berdoa. Terima kasih Jadi. Suaranya kurang keras tapi tidak apa-apa. Sudah pintar ya, sudah bisa berdoa, memimpin kita berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Baiklah, Ibu akan membuka pembelajaran kita dengan men-share media kita. Sudah. Iya, Niki dibuka suaranya Niki. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Nah, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Muatan pelajaran kedua, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK, Satuan Pendidikan, SDN 006 Linggang Bigung. Jumpa lagi bersama Ibu Wiwi Teria Lestari. Hari ini kita akan belajar memulai tema 4 kegiatan belajar 2 ya. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Ya, pintar ya. Nah, kita akan lanjut. Sudah kelihatan Kak gambarnya di sana? Sudah kelihatan? Tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, lalu yang keempat, setelah mengidentifikasi saran dan masalah yang ada, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan benar. Lalu dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. Nah, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan dengan baik. Ya, itu adalah tujuan belajar kita hari ini. Nah, ada gambar apa saja di sini?
Bulan. Nah, yang pertama, Matahari. ya, gambar yang pertama itu adalah gambar Angin. cuaca sedang berangin, ya. Yang kedua, gambar cuaca sedang hujan. Iya, ada awan menggumpal, ada rintik-rintik hujan, artinya itu gambar cuaca sedang hujan, ya. Lalu yang ketiga adalah gambar cuaca sedang Panas. iya, betul sekali, sedang panas atau terik, ya. Nah, lalu yang terakhir gambar apa, Nana? Bulan. Malam. Ya, kalau ada bulan berarti hari. Hari. Ya? Iya, pintar sekali. Nah, bagaimana jika kamu mengalami situasi tersebut? Misalnya, cuaca berangin, atau hujan, atau panas Dingin. matahari. Ya? Kalau hujan, pasti kamu merasa bagaimana tubuhmu? Dingin. Dingin, ya. Nah, bagaimana jika kamu mengalami situasi tersebut? Ya, pasti tubuhnya akan kedinginan, ya. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki pakaian? Pasti tubuh kita akan kedinginan ketika cuaca dingin. Lalu ketika cuaca panas, ketika kita tidak memiliki pakaian atau tidak memakai pakaian, maka tubuh kita juga akan kepanasan. Iya, betul ya. Nah, kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika kita tidak memiliki pakaian. Nah, jadi kita sebagai manusia berbeda dengan hewan, ya. Kita berbeda dengan hewan. Kenapa kita berbeda? Karena kita tidak memiliki bulu-bulu yang lebat seperti hewan atau bulu-bulu halus seperti binatang, ya. Nah, selain itu apalagi? Apa yang membuat kita berbeda dengan hewan? Kita iya, sebagai manusia, kita walaupun kita tidak punya bulu-bulu halus atau bulu-bulu tebal seperti hewan atau kulit yang tebal, tetapi kita mendapatkan akal yang sangat luar biasa diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, kita mendapat akal yang luar biasa diberikan oleh Tuhan sehingga kita dapat menciptakan pakaian, ya, untuk melindungi tubuh kita. Untuk melindungi tubuh kita dari gesekan kulit atau dari benda-benda lainnya, ya. Melindungi tubuh kita dari panas, dari cuaca dingin, atau dari kotoran. Selain itu, melindungi tubuh kita dari apa? Kotoran dan debu, ya, sehingga tubuh kita terlindungi. Gunakan pakaian untuk melindungi tubuh kita dari hal berbahaya lainnya. Jadi, kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa menggunakan pakaian tentunya. Dengan pakaian, kita akan merasa nyaman. Ya, misalnya jika sedang hujan, tentu tubuh kita akan merasa kedinginan, ya. Saat matahari terik, tubuh kita akan merasa apa kalau saat matahari terik? Panas. Iya, tubuh kita akan kepanasan, ya. Nah, begitu juga di malam hari. Jika kita tidak berpakaian, di malam hari tubuh kita juga akan merasa kedinginan. Jadi intinya kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari pakaian, ya. Misalnya cuaca dingin, selain itu
Pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu, khususnya serangga atau kutu busuk yang dapat menyebabkan masalah bagi tubuh kita. Selain dari itu, kita sedikit bermasalah ya, Ibu ulang lagi. Pakaian juga bermanfaat atau berfungsi untuk menutup aurat atau menutup bagian-bagian tubuh kita yang memang tidak boleh dibiarkan terbuka ya. Jadi berpakaian itu banyak sekali manfaatnya. Nah, itulah bahasan mengenai gambar yang kita lihat tadi. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam tadi jika kita tidak memiliki pakaian. Nah, sekarang coba Ibu bertanya pada kalian. Kalian tentu semua memiliki pakaian, bukan? Untuk melindungi cuaca panas. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur. Apakah kalian semua bersyukur karena memiliki pakaian? Bersyukur. Ya, siapa yang memberikan pakaian kepada kalian semua? Orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Sebagai ucapan terima kasih karena sudah memberi pakaian kepada kita. Kita harus berterima kasih. Selain berterima kasih, apa lagi? Iya, selain berterima kasih kepada orang tua sudah memberikan kita pakaian, kita juga harus merawat pakaian kita dengan baik, ya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan buka halaman berikutnya. Ayo membaca, ya. Nah, bacalah dengan suara nyaring. Iya, Ibu mau dengar Jen membaca dengan suara nyaring. Ya, sekarang kalian membaca bersyukur memiliki pakaian. Ayo membaca yang nyaring semuanya boleh ya. Bersyukur memiliki pakaian. 1, 2, 3. Melindungi tubuh masuk pakaian untuk dipakai sehari-hari untuk berat dan untuk tidur tubuh itu dari udara dingin dan panas matahari pakaian juga dapat menjaga sisi dari gangguan serabut. Sudah selesai membaca semuanya? Sudah. Teks berjudul Bersyukur Memiliki Pakaian menceritakan seorang anak bernama Sinta, bernama Siti, ya. Siti yang selalu melindungi tubuhnya dengan pakaian yang bersih dan rapi. Nah, pada teks ini juga menceritakan apa yang dilakukan Siti. Nah, Siti juga selalu menjaga pakaiannya agar tetap bersih dan nyaman dipakai. Nah, Siti bersyukur karena memiliki pakaian. Siti merawat pakaiannya dengan baik dan hati-hati. Siti juga menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Selain itu, coba anak-anak sebutkan apa lagi yang dilakukan oleh Siti tadi. Kalau bajunya kotor, apa yang dilakukan Siti? Dia cuci. Iya. Kalau bajunya kotor, dicuci ya. Siti juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak.
Siti mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan artinya memakai pakaian untuk waktu yang benar. Misalnya, ketika di rumah kita tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, ya. Nah, misalnya sudah pulang sekolah, kita harus mengganti pakaian dengan pakaian apa? Pakaian di rumah atau pakaian bermain di rumah. Ya, kalau mau tidur, kita ganti dengan baju apa? Baju tidur. Iya, dengan baju tidur. Lalu ketika pulang sekolah, kita masih menggunakan seragam. Apakah boleh langsung bermain menggunakan seragam? Tidak boleh. Boleh. Apa yang harus dilakukan kalau pulang sekolah? Mengganti baju. Pintar sekali ya, kalau pulang sekolah harus ganti baju dulu. Lalu meletakkan baju di tempat yang kotor supaya dicuci dengan bersih. Selain itu, apalagi? Siti juga menggunakan pakaian yang berlaku di tempat tinggalnya. Artinya, jika tempat tinggalnya itu menggunakan hijab, maka ia akan selalu menggunakannya. Nah, setiap tempat berbeda. Berbeda dengan di daerah-daerah yang lain. Ya, ada daerah-daerah yang berbeda. Contohnya yang sangat berbeda. Di bagian negara kita sebagai negara Indonesia ini ada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya seperti di daerah Papua. Pernah lihat orang Papua berpakaian? Pernah. Kalau kalian menggunakan pakaian seperti di sana, di tempat kita atau di daerah kita, tentu orang akan heran ya, karena berbeda ya. Jadi ketika kita menggunakan pakaian, pakailah yang berlaku di tempat tinggal. Nah, misalnya ketika kita pergi ke pesta atau ke acara ulang tahun, jika kita menggunakan baju seragam sekolah, bagaimana rasanya? Malu. Ya, tentu akan berbeda. Atau ketika Nopiansa, Keisa pergi ke pasar misalnya, lalu memakai baju tidur, bagaimana rasanya? Malu. Enak. Jadi kita memakai pakaian di tempat yang tepat ya. Nah, coba kalian amati gambar-gambar baju di sini. Gambar pakaian apa saja yang ada di sini? Baju tidur. Baju sekolah. Iya. Rok. Pakaian sekolah. Olahraga. Gaun kaki. Baju tidur. Seragam. Sepatu. Itu ya. Ya, ada seragam, ada baju tidur, ada pakaian olahraga, ada pakaian bermain dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalian sudah membaca tentang teks bersyukur memiliki pakaian. Nah, tentu kalian punya pakaian yang ada di sini ya. Punya baju seragam sekolah? Semuanya punya. Punya baju tidur? Punya. Iya. Punya baju olahraga? Punya. Punya. Semuanya punya ya. Nah, semua itu, pakaian itu bermanfaat untuk melindungi tubuh kita ya, dari panas, dari dingin, ya, dan dari debu atau kotoran. Selain itu dari apa lagi? Pakaian melindungi kita tadi dari Panas. serangga. Iya. Nah, jadi Dingin. selain bersyukur, Siti juga merawat pakaiannya ya, dengan mencuci jika pakaiannya kotor. Pernah
mencuci pakaian ketika pakaian kalian kotor? Siapa yang pernah bantu bundanya mencuci pakaiannya ketika pakaiannya kotor? Iya. Baiklah, Ibu yakin semuanya sudah bisa, tentu semuanya bersyukur karena memiliki pakaian. Kita bersyukur karena orang tua kita memberikan pakaian yang layak, yang baik untuk kita semua ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Setelah kalian mengamati teks tadi, kalian sudah paham tentang bersyukur memiliki pakaian. Sekarang kalian perhatikan teks, lalu tuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian. Coba kalian buka bukunya halaman 12. Buka halaman 12. Sudah? Sudah. Pintar ya. Baiklah. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak dalam berpakaian ya. Nah, kewajiban dalam hak berpakaian. Kita akan bahas sama-sama ya. Nah, perhatikan dengan teliti karena Ibu nanti akan bertanya pada kalian di LKPD. Kewajiban dan hak dalam berpakaian ini akan menjadi tugas mandiri kalian nanti di LKPD. Jadi perhatikan dan simak baik-baik ya. Kita akan membahas sama-sama. Yang pertama kewajiban dalam berpakaian. Apa saja kewajiban kita? Karena tadi kita sudah mendapatkan pakaian dari orang tua. Nah, tentu kita bersyukur dan berterima Kasih. iya. Nah, untuk itu kita mempunyai kewajiban dalam berpakaian. Ibu kasih satu contoh ya. Misalnya, Siti selalu menggunakan pakaiannya dengan hati-hati. Artinya kalian semua, kita semua, jika menggunakan pakaian, kewajiban kita menjaga pakaian kita dan menggunakannya dengan hati-hati ya. Yang kedua, apalagi kewajiban yang dilakukan Siti? Masih ingat tadi? Menjaga pakaiannya agar tidak mudah kotor. Iya. Selain itu, Siti mengenakan pakaiannya sesuai dengan kebutuhan. Artinya dia menggunakan misalnya seragam sekolah digunakan untuk sekolah, baju tidur digunakan untuk tidur. Begitu juga jika ingin bermain. Jangan menggunakan pakaian sekolah, tapi gunakanlah pakaian yang untuk bermain. Selain itu, kewajiban apa lagi? Kewajiban yang dilakukan Siti. Jika bajunya kotor, apa kewajibannya? Niki. Jika pakaian kotor, apa yang dilakukan Jeldi? Baju. Iya, benar ya. Itu adalah kewajiban kita dalam berpakaian ya. Misalnya yang pertama menggunakan pakaian dengan hati-hati. Yang kedua, menjaga pakaian supaya tidak mudah kotor atau cepat rusak, ya. Lalu yang ketiga, berpakaianlah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Lalu, ketika pakaiannya kotor, dicuci bersih. Selain itu, masih banyak lagi kewajiban kita yang kita lakukan berkaitan dengan kewajiban dalam berpakaian ya. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang kewajiban. Kita lanjut lagi membahas tentang hak ya. Nah, hak dan kewajiban. Kalau tadi kita sudah bahas kewajiban, sekarang kita membahas hak
kita di dalam berpakaian. Apa saja hak anak-anak? Hak di dalam berpakaian. Tentunya dalam cerita tadi kita membahas tentang Siti. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kewajiban Siti dalam berpakaian, sekarang kita akan membahas hak Siti dalam berpakaian. Apa saja hak Siti dalam berpakaian? Siti berhak memiliki pakaian yang nyaman untuk dipakai. Artinya kita semua berhak memiliki pakaian yang nyaman untuk dipakai ya. Nah, selain itu Siti berhak memperoleh pakaian untuk bermain, untuk seragam sekolah, pakaian untuk tidur atau ketika cuaca dingin. Nopiansah, Erpando, jadi kalau cuaca dingin, misalnya dingin pergi ke sekolah menggunakan apa selain seragam? Jaket. Iya, pintar ya. Nah, jadi Siti juga berhak memperoleh pakaian seperti baju tidur, baju jaket, dan sebagainya ya. Nah, sebagai anak kita berhak mendapatkan pakaian. Nah, selain itu apa lagi? Siti juga berhak Sudah, Bu. membaca teks sama-sama semuanya. Bersyukur memiliki pakaian. Ibu mau dengar suaranya yang besar ya? Ya. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Ya, kita sudah membaca teks tentang bersyukur memiliki pakaian ya. Nah, di dalam cerita teks tadi menceritakan seorang anak gadis. Siapa namanya? Iya, pintar ya, namanya Siti. Nah, Siti selalu melindungi tubuhnya dengan pakaian yang bersih dan rapi. Apa saja yang dilakukan Siti dalam mensyukuri memiliki pakaian tadi? Coba Siti Mencuci. selalu menjaga pakaian agar tetap nyaman dipakai. Coba baca yang ada di depan kalian. Yang nomor 2. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti merawat pakaiannya dengan baik dan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, jadi Siti mencuci bajunya jika kotor. Ya, apa yang dilakukan Siti jika bajunya kotor, Marpel? Mencuci. Iya, lalu Siti mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Artinya, mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika sekolah, dia mengenakan seragam sekolah. Ketika bermain, dia mengenakan seragam untuk bermain. Ya. Nah, dan jika tidur, dia mengenakan seragam baju untuk tidur. Nah, lalu Siti juga mengenakan pakaian yang berlaku di tempat tinggalnya, disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang apa saja yang dilakukan Siti untuk bersyukur. Nah, setelah kalian membaca, mengamati teks, dan membacanya, kalian dapat menuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian. Coba perhatikan tabel halaman 12 tentang kewajiban dan hak. Masih ingat tadi kewajiban dan hak? Iya, kita bahas sama-sama ya. Diperhatikan karena nanti tabel kewajiban dan hak akan menjadi tugas mandiri kalian yang akan Ibu muatkan di dalam LKPD. Kita baca sama-sama, Ibu akan menjelaskan, kalian perhatikan ya. Nah, kewajiban apa saja yang didapat oleh yang harus dilakukan Siti berkaitan dengan berpakaian. Yang pertama, Siti menggunakan pakaiannya dengan hati-hati.
Hati. Hati. Iya, supaya tidak rusak. Ya, yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak kotor dan rusak. Yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan, ya. Marpel, kalau mau bermain jangan pakai baju sekolah. Itu harus pakai baju bermain. Itu artinya menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, Siti juga berpakaian sesuai dengan kebiasaan dengan tempat tinggalnya atau yang berlaku di tempat tinggal. Selain itu, jika baju kotor, apa kewajiban Siti? Jika bajunya kotor tadi? Iya, Mencuci. iya, betul sekali. Jadi ketika baju kotor, kita berkewajiban untuk mencuci. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang kewajiban. Sekarang kita lanjut membahas tentang hak dalam berpakaian. Kalian semua berhak memiliki pakaian, ya. Coba kita sama-sama. Dalam cerita bersyukur tadi, memiliki pakaian, ada hak yang didapat oleh Siti. Apa saja hak yang didapat Siti tadi? Yang pertama, Siti berhak memiliki pakaian yang nyaman untuk dipakai. Iya, Siti juga berhak memperoleh pakaian untuk bermain, pakaian untuk tidur, untuk pergi ke sekolah, atau pergi ke ulang tahun. Siapa yang sering pergi ulang tahun? Aku. Iya. Kalau ada ulang tahun, aku pergi, Bang. Iya, Pergi. benar ya. Semuanya pernah pergi ke acara ulang tahun. Senang enggak kalau ada acara ulang tahun? Senang. Senang ya. Pasti ketika ada acara ulang tahun mengenakan baju yang sangat bagus, yang keren cowoknya ya, yang perempuannya menggunakan gaun yang cantik. Nah, itu adalah hak kalian di dalam memperoleh pakaian. Nah, selain itu kalian juga berhak memiliki pakaian yang bersih dan rapi, ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian, ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Buka halaman 13. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam berpakaian. Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman kalian dalam merawat pakaian. Siapa yang pernah merawat pakaian? Coba cerita sama ibu. Ibu mau dengar. Ya, Martel. Iya, mencuci. Apalagi? Merapikan. Iya, merapikan, pintar. Melipat pakaian. Atau memberi pewangi. Apa nama pewangi pakaian kalau kita cuci baju? Molto. Iya, itu adalah salah satu cara kita merawat pakaian. Ya, selain itu apa lagi? Pengalaman kalian merawat pakaian? Siapa yang pernah bantu bundanya di rumah merawat pakaian? Iya, semuanya pernah ya, pintar. Ibu bangga sama kalian semua. Artinya kalian semua menjadi anak yang hebat, yang bisa membantu orang tua di rumah merawat pakaian. Ya, itu salah satu cara kita mengucap syukur. Sekarang kita sudah tahu, anak-anak sudah bisa menceritakan pengalamannya semua ya, tentang merawat pakaian ya. Baiklah, sekarang coba buka halaman 14. Contoh kalimat saran. Nah, di sini coba kalian buka halaman 14. Nah, ada contoh membuat kalimat saran. Misalnya, coba Ibu baca ya. Edo pulang kehujanan. Baju sekolahnya basah kuyup. Nah, saran apa untuk Edo? Yang pertama, kita boleh menggunakan sebaiknya. Jadi kalimat saran itu bisa diawali dengan sebaiknya, seharusnya, ya. Sebaiknya. Nah, coba sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Nah, itu adalah kalimat saran untuk Edo. Atau bisa juga kita gunakan seharusnya.
Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda, baru Edo pulang ke rumah. Itu contoh kalimat saran. Nah, sudah paham semua tentang kalimat saran? Sudah. Nah, nanti halaman 14 ada tugas ya, ada 5 nomor yang akan kalian kerjakan di LKPD tentang kalimat saran. Nah, contohnya tadi ya tentang Edo pulang kehujanan, baju sekolahnya basah kuyup. Nah, di situ ada contoh kalimat saran. Sarannya untuk Edo, pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi ya. Atau kalimat yang kedua, saran untuk Edo, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Ya, nah, paham ya? Jadi kalian bisa menulis kalimat saran di lembar LKPD yang nanti Ibu kirim di WA Group halaman 14 ya. Baiklah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Kita buka halaman 15. Bacalah dengan garing teks berjudul istirahat. Untuk ibu di rumah usai makan istirahat pakaian dari Sekarang coba Ibu mau dengar. Sebutkan 5 cara beristirahat siang yang kalian lakukan. Siapa yang sering istirahat siang? Kalau istirahat siang apa yang kalian lakukan? Yang pertama, tidur iya, tidur siang. Selain itu apa lagi? tidur malam, Bu. Istirahat siang. Kalau istirahat siang, misalnya tidur siang. Atau apa lagi yang kalian lakukan? Misalnya beristirahat di teras. Atau atau minum teh di teras ya. Kalian beristirahat. Selain itu apa lagi? Misalnya duduk di bawah pohon yang rindang, yang angin sepoi-sepoi. Atau melihat pemandangan ya. Nah, itu contoh kalian istirahat siang. Coba sebutkan apa saja selain itu yang kalian lakukan tadi. Istirahat siang di rumah. Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja kewajiban kalian yang berhubungan dengan tidur siang? Kalau tadi kalian sudah menjelaskan istirahat siang kalian, yang kalian lakukan. Sekarang kewajiban kalian. Kalau tidur siang, apa kewajibannya kalau tidur siang? Sebelum tidur apa dulu? Berdoa. Ya, berdoa. Pintar, apa lagi? Mengganti baju, Bu. Iya, mengganti baju dengan baju rumah atau baju tidur istirahat siang ya. Selain itu apa lagi masih ada? Sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan dulu yang bersih baru ke tempat tidur ya. Nah, kalau bangun tidur apa yang kalian lakukan? Merapikan kasur. Merapikan tempat tidur. Pintar ya, itu kewajiban kalian kalau tidur siang. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Dari awal tadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Memakai pakaian. Iya. Memakai Merawat pakaian, apalagi? pakaian. Iya. Selain itu apalagi? Cuaca. Iya, kita belajar tentang cuaca tadi ya. Bagaimana pakaian melindungi tubuh kita dari cuaca yang panas dan dingin. Selain itu, kita juga ya, belajar tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ya, yang terakhir apa ini?
Nopiansa, kita belajar tentang apa yang terakhir? Kita belajar tentang tentang istirahat siang pintar ya, Nopiansa. Nah, selain istirahat siang, kita juga belajar tentang apa lagi? Tentang kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang ya. Nah, sudah paham semuanya? Sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi Jawab kami dua. tadi karena sudah paham semuanya, kalian bisa mengerjakan tugas mandiri kalian di LKPD ya. Kalian menuliskan cerita tentang kebiasaan istirahat siang kalian ya. Lalu kalian beri judul pada tugas kalian. Bisa dengar suara Ibu? Bisa. Ya. Nah, jadi tugas kalian nanti di LKPD kalian bercerita tentang istirahat siang kalian. Jangan lupa beri judul ya. Lalu kirimkan kembali ke Ibu guru. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Kegiatan belajar kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, kegiatan belajar kita diakhiri cukup sampai di sini dulu. Tapi kegiatan belajar kita berdoa ya, berdoa yang besar. Pimpin kita berdoa, buka maskernya. Berdoa yang besar. Ya. Tuhan Yesus, tiwa ibu guru kami yang sudah mengajar kami, tiwa teman-teman kami yang tidak sempat tadi, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Sudah, Bu. Tuhan. Iya. Hore, belajar kita sudah selesai. Terima kasih semuanya ya. Nah, semoga semuanya sehat belajar di rumah ya. Kegiatan belajar kita cukup sampai di sini. Ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.